Shalom saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Bacaan yang menjadi bahan utama khotbah di minggu ini terambil dari kitab Ibrani pasal 11, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Enok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Demikian sabda Tuhan, terpujilah namanya. Haleluya. Amin. Tema kita, iman yang sejati.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, setiap orang memerlukan kekuatan dalam menjalani kehidupannya. Dengan kekuatan tersebut, ia akan mampu bertahan di tengah berbagai tekanan dan prahara yang datang melanda hidupnya. Ya, dengan kekuatan yang ada, setiap orang dimampukan untuk tegar menghadapi kenyataan yang terjadi. Dengan kekuatan itu, tidak hanya memberi semangat untuk bertahan, tetapi juga memberi semangat untuk mewujudkan harapannya. Bisa kita bayangkan, saudara-saudara, jika seseorang lemah alias tak punya kekuatan atau tak berdaya di tengah tekanan yang datang melanda hidupnya, maka ia pun kehilangan gairah hidup, semangat patah, dan tentulah ia akan pesimis akan masa depannya. Ini yang disebut putus asa. Di tengah menjalani hidup yang demikian, maka jujur harus kita akui bahwa kita butuh topangan, kita butuh sandaran atau andalan. Pertanyaannya sekarang ialah, siapakah yang menjadi penopang hidup saudara? Siapakah yang menjadi sandaran hidup saudara? Dan kita tidak bisa menutup mata bahwa ada yang menyandarkan hidupnya pada kekuatan manusia. Ada yang menggantungkan hidupnya dengan bersandar pada harta kekayaannya. Ada yang berbangga dengan status sosialnya, kedudukannya, dan jabatannya. Mari ingat kembali khotbah-khotbah minggu sebelumnya. Saya berani mengatakan itu, sebab firman Tuhan sendiri yang mengulas dan mengupasnya. Dan kitab Yeremia pasal 17 ayat 5-6 memberikan awasan yang sangat keras. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, entah itu hartanya, entah itu status sosialnya, entah itu kedudukannya ataupun jabatan dan kekuasaannya. Serta terkutuklah orang yang hatinya menjauh dari Tuhan. Mereka itu diumpamakan seperti semak bulus di padang belantara yang tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di padang angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Nah, Alkitab mau berkata tegas kepada setiap kita yang mengklaim diri orang beriman atau yang merasa bangga dengan klaim sebagai anak-anak Tuhan, bahwa mengandalkan manusia, mengandalkan diri sendiri, mengandalkan harta, kedudukan, jabatan, sama saja kita mengandalkan sesuatu yang rapuh, sesuatu yang hanya sementara sifatnya. Jika itu keputusan kita, maka bersiap-siaplah untuk kecewa. Kekuatan yang sejati, saudara-saudara, yang akan membuat kita tegar berdiri di tengah badai dan gelombang adalah Tuhan, bukan yang lain. Itulah yang diulas secara mendalam dalam perikop bacaan yang menjadi bahan utama khotbah minggu ini. Kekuatan sejati yang akan memberi keteguhan dalam menjalani kehidupan itulah yang disebut iman. Imanlah yang membuat kita percaya bahwa Allah berkarya dalam kehidupan anak-anaknya. Dengan iman kita dapat merespon dengan tepat bahwa kuasa Allah yang tidak kasat mata itu terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi yang berharap kepadanya. Dan betapa indah sang penulis kitab Ibrani mendefinisikan iman itu dengan berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat 1. Menurut penulis kitab ini, iman adalah fondamen yang kokoh bagi pengharapan anak-anak Tuhan. Sekalipun sekarang apa yang diharapkan itu belum tampak, tetapi nanti Tuhan sendiri yang akan mewujudkannya. Mengapa kuat pengharapan kita akan hari esok yang jauh lebih baik dari hari sekarang? Kitab ini mengatakan demikian, sebab yang memberi janji adalah setia. Ingat saudara-saudara, manusia begitu mudah berubah karena kepentingan. Jika menguntungkan bagi dirinya, maka ia akan tetap setia, tetapi jika tidak,
maka ia akan beralih ke lain hati, termasuk manusia mudah berubah dalam janjinya. Tetapi Tuhan tidak demikian. Ia akan tetap setia pada janjinya untuk selama-lamanya. Tak salah jika kata yang dipakai dalam Alkitab untuk menggambarkan seperti apa iman itu adalah kata bahasa Ibrani aman. Kata ini, saudara-saudara, mengandung arti sesuatu yang pasti, sesuatu yang layak dijadikan pegangan, sesuatu yang dapat dijadikan sandaran yang kokoh. Jadi orang-orang yang sungguh-sungguh beriman tidak akan pernah meragukan kuasa Allah walau di tengah kemustahilan sekalipun. Mereka akan tetap meyakini bahwa kuasa Tuhan terus bekerja dan janji Tuhan akan diwujudkan. Karena itu turunan dari kata aman menjadi penutup doa-doa kita, yakni amin, ya dan pasti. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sang penulis kitab Ibrani tidak sedang beretorika di tengah kondisi umat yang tertekan, di mana zaman itu umat sedang menderita karena kepercayaannya kepada Tuhan Yesus, bahkan tidak sedikit dari mereka yang harus membayar iman dengan nyawanya. Sang penulis tidak sedang menghiburkan umat agar bersabar saja menghadapi semua kenyataan itu, tetapi ia datang menyampaikan kebenaran yang hakiki dengan merujuk kepada saksi-saksi iman di masa lalu. Para tokoh-tokoh Alkitab yang disebutkan dalam kitab ini disebut sebagai saksi iman. Dan mereka patut dijadikan teladan di tengah tekanan hidup, sebab mereka juga mengalami hal yang sama, bahkan jauh lebih pahit dari kenyataan hidup yang sedang terjadi pada saat itu. Mengulas satu persatu saudara-saudara dari saksi-saksi iman, tidak cukup waktu bagi saya untuk menyampaikan hal itu. Tetapi inilah yang mau saya sampaikan kepada saudara-saudara, bahwa saksi-saksi iman telah merasakan kedahsyatan kuasa Tuhan dalam hidup mereka, walau hidup yang mereka jalani penuh dengan onak dan duri. Hidup yang mereka jalani penuh dengan ketidakpastian. Hidup yang mereka jalani penuh dengan tanda tanya. Tetapi keteguhan untuk tetap bersandar pada janji Tuhan membuat ending dari kehidupan mereka boleh dikatakan wow. Hidup mereka tidak berakhir dengan kekecewaan, tetapi dengan sukacita dan dengan damai sejahtera. Karena itu, saya hendak mengatakan hal ini. Iman sebagai sumber kekuatan akan memampukan setiap orang percaya untuk memasrahkan seluruh hidupnya pada tuntunan Tuhan. Seseorang yang memiliki iman kepada Allah akan menjalani kehidupannya dengan sukacita. Karena itu jangan biarkan persoalan hidup mematahkan semangat kita. Sebaliknya dengan iman, permasalahan berupa kepahitan hidup justru membuat kita semakin kuat menjalani hidup. Seperti kata Rasul Paulus, saat aku lemah, justru di situ aku kuat. Sebab di balik kelemahanku, kuasa Tuhan bekerja. Dan ini ungkapan Rasul Paulus yang sangat menginspirasi saya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi pasal 4 ayat 13. Karena itu saudara-saudara, kehidupan Kristiani adalah sebuah perjalanan iman. Kita harus membangun iman dari hari ke hari melalui perenungan akan firman Tuhan. Sebab iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma pasal 10 ayat 17. Dan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Ibrani pasal 11 ayat 6. Dan karena itu, ini yang menurut saya sangat penting menjadi perhatian kita. Iman adalah taat melakukan kehendak Tuhan apapun resikonya. Banyak orang Kristen hanya menuntut agar Tuhan menjawab doa-doanya. Banyak orang Kristen hanya menuntut agar Tuhan menyembuhkan sakitnya dan memulihkan ekonominya. Tapi mereka tidak mau taat melakukan kehendaknya.
Abraham, saudara-saudara, taat ketika diperintahkan Tuhan untuk meninggalkan negeri dan sanak saudaranya dan pergi ke tempat yang tidak diketahuinya. Karena imannya ini, Abraham diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, termasuk menjadi berkat kepada kita yang beriman kepada Kristus. Karena itu mari bangun hidupmu dengan iman yang benar, dengan iman yang sejati. Iman kepada Tuhan Yesus yang telah berkorban demi keselamatan kita dan sekaligus memberikan jaminan kehidupan yang kekal untuk bersama-sama dengan Dia memerintah dalam kerajaan abadi. Iman bukanlah sekedar kepercayaan, tetapi dasar yang kokoh untuk segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari hal-hal yang tidak terlihat. Iman membuat setiap orang berjalan di tengah ketidakpastian dan ia meyakini bahwa ending dari kehidupannya adalah damai sejahtera. Terpuji nama Tuhan sekarang dan sepanjang masa. Amin.